asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walau dan dari wa tawbil top bali top. Nah, itu tahu semua ya, Enggak. Tahu semua. Artinya di sini artinya. Artinya aku kurang tahu tuh top-topnya tuh. Oke. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat dan Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian. Para jamaah sekalian yang sudah hadir di acara bukber tahunan Peace Blossom School. Saya ucapkan terima kasih berdirinya saya di sini. Saya ingin berbagi ilmu ya, bukan menasehati nilai kurang bagus. Jadi saya ingin berbagi ilmu, bersharing ilmu tentang puasa Ramadan. Wih, cakep. Kayak stand up jatuhnya ya. Iya benar. Nggak apa-apa ya. Oke, puasa Ramadan, bulan suci Ramadan, merupakan ibadah yang wajib bagi umat Islam. Cakep. Yang mana bukan pantun. Oh iya, bukan. Ya, diwajibkan para umat Islam itu berpuasa di bulan suci Ramadan. Untuk kita ketahui bersama, biasanya nih kita yang Islam itu hari pertama itu berat banget, banyak banget cobaannya. Benar atau enggak? Benar. Nah, Iya bisa. Enggak bisa. saking banyak Be aja. hari pertama kita puasa, terus kerja tuh hari pertama, hari kedua beratnya puasa. Kita kalau ke dapur ngelihat sunlight aja tuh udah kayak sirup marjan. Wah, Sirup aku enggak, marjan saya enggak. Itu situ aja. Iya. Iya. Saya enggak. Mungkin saya kali ya. Iya. Iya. Saya kalau ngelihat ada kecoa di pinggiran itu tuh kayak kurma gitu. Wih. Saking itu membayang-bayangkan itu beratnya tuh. Lihat karet gelap ya Pak. Wajib puasa. Nah kemudian berpuasa ini tidak hanya menahan makan dan minuman, tidak hanya menahan rasa lapar dan haus, melainkan kita harus menahan hawa nafsu untuk meningkatkan kualitas spiritual. Wih. Ada 3 kualitas spiritual yang harus kita tingkatkan. Yang pertama, kesabaran. Kita harus bersabar pada saat berpuasa. Yang kedua adalah apa ya? Yang kedua adalah kedisiplinan. Dan yang ketiga adalah ketahanan mental. Wih. Itu, ketahanan mental. Karena tadi cobaannya itu berat banget. Dengan adanya puasa, dengan adanya bulan puasa ini, hikmahnya kita bisa lebih bersyukur dan bisa merasakan hawa lapar, dan juga kita juga merasakan hawa hausnya. Kemudian pada akhirnya kita menghargai akan makanan dan minuman nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa diwajibkan bagi seluruh umat Islam sebagaimana Al-Qur'an mengatakan di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki iman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa Ramadan ini konsepnya tidak hanya untuk manusia aja, Bapak Ibu nggak apa-apa ya? Iya, Bapak. Ya. Mister Miss aku kurang-kurang ini. Teteh. Konsep puasa ini tidak hanya untuk manusia saja, melainkan konsep berpuasa juga berlaku untuk makhluk hidup seperti hewan. Saya analogikan yaitu ulat. Ya, hewan ulat. Ulat itu kita tahu bahwa bentuk ulat ini yang pertama fase metamorfosis itu pertama ulat, kemudian apa Bapak Ibu? Kepompong, kemudian selanjutnya kupu-kupu. Ulat merupakan hewan yang sangat, mohon maaf aku agak sedikit kasar, hewan ulat itu sangat-sangat dibenci. Ada yang mau megang ulat, ada yang berani pegang ulat nggak? Ulat gula ada yang berani pegang nggak? Mungkin semua orang tuh pada
takut sama ulat, apalagi ulat bulu, karena No respon. dipegang tuh bahaya. Apalagi di pertanian tuh makanannya tuh daun, makanya dia dibuang-buang itu ulat. Tapi ketika ulat itu menjadi kepompong, di fase kepompong ini merupakan fase berpuasanya ulat selama 14 sampai 16 hari. Setelah menjadi kepompong, ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu ini merupakan makhluk yang paling indah kalau menurut saya, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa yang gak suka sama kupu-kupu? Konsep semua kupu-kupu ada, bunga ada kupu-kupu, di batik ada kupu-kupu, di sini juga nanti ada temanya kupu-kupu. Semuanya ada kupu-kupu. Dasi ada kupu-kupu. Ada biru ya, dasi kupu-kupu. Saat kita di rumah ada kupu-kupu masuk ke rumah kita, disangka itu itu ada tamu. Nah itu kayak gitu. Jadi kupu-kupu itu benar-benar positif semua. Sedangkan ulat nih kebalikannya, negatif semuanya. Nah untuk itu urgensinya puasa itu adalah ketika kita udah berpuasa setelah bulan suci Ramadan. Ini kan udah Hamin 5 ya, Hamin 4, Hamin 5 bulan suci Ramadan. Setelah bulan suci Ramadan selesai, alangkah baiknya kita mawas diri, evaluasi diri. Karena tujuan berpuasa itu untuk menjadi lebih baik. Ya, untuk menjadi lebih baik, Pak. Bagaikan hewan seperti ulat menuju kupu-kupu. Ada hewan apa lagi, Mister? Ada hewan apa lagi, Pak Igis? Ada hewan yaitu ayam mengerami, elang, beruang yang hibernasi, ular yang harus mengganti kulitnya untuk survival hidup. Seperti itu. Sekarang aku punya pengalaman cerita sedikit. Boleh cerita sedikit, Bapak Ibu? Dikit aja ya. Boleh. Dikit ya. Sedikit aja. Jadi aku punya pengalaman cerita sedikit dari anakku Pisdasa ketika aku ngajar, dari Fitri. Aku nggak bisa sebut namanya, Fitri. Dia Jaja ya? yang paling Jaja. aktif banget. Jaza. Oh, bukan. Bentar, jasa ada lagi gitu. Ini bukan gitu. Nanti ada lagi. Aktif banget anaknya, aktif banget. Akhirnya Ataris. dia ini bertanya sama aku, Mr. Egis, Yang sekurangnya. puasa itu syaratnya apa aja sih, Mister? Wah, ini pinter banget ya, kritis banget. Ya, aku langsung jawab, ada 4 syarat wajib puasa menurut ilmu fikih. Yang pertama itu Islam, yang kedua itu balik, puberti, yang ketiga itu adalah mampu, yang keempat berakal. Ditanya sama Ataris, Bocor malah. Untung gak dengar. Inisialnya Ataris ya? iya inisialnya. Itu bukan inisial itu. Beliau ini bertanya sama saya, Beliau. Mr. Egis, aku ngelihat ada orang yang gak puasa, orang Islam gak puasa. Oh, aku mikir dong, oh berarti Ataris itu berarti dia itu belum balik gitu kan. Terus akhirnya dia bilang lagi, loh dia udah balik, Mister, dia udah puberti, Mister. Oh berarti mungkin dia lagi sakit karena nggak mampu puasa, lagi sakit. Enggak, aku tanya dia tuh sehat-sehat aja, Mister gitu ya. Siapa ini? Emang berarti cuma satu ya, Mister? Syarat yang orang yang wajib berpuasa gitu. Terus iya, berarti kalau seandainya dia orang Islam nggak puasa, berarti kan dia itu lagi belum balik, ternyata udah balik. Terus mampu, ternyata nggak sakit, dia kondisinya fisiknya bagus. Yang keempat berakal, tapi dia nggak puasa. Pas aku tanya, itu emang kamu lihat siapa? Papaku. Dia papanya. Berarti papaku nggak berakal dong, Mister. Terus aku bilang ini, coba kamu ngomong baik-baik sama papamu begitu, pelan-pelan, gitu ya. Nah, terus akhirnya yang kedua, cerita yang kedua, ini dari Ananda yang paling spesial terkenal di ruang guru. Fitri, Jaza. Brasilia. Oh, inisialnya Jaza. Inisialnya Jaza. Tapi ini sedikit luar konteks. Jadi pertanyaan Ananda Jaza ini mengatakan, Mister, ketika aku lagi sholat tadi, aku ngentut, itu batal apa enggak? Loh, aku merasa, aku langsung jawab itu batal, Jaza. Batal ketika lagi sholat, dia buang angin, kentut, itu batal enggak, Mister? Batal, Jaza.
Terus aku wudhu lagi. Iya kamu wudhu lagi. Aku mau itu punya turun. Akhirnya pada intinya Jaza bilang, terus pada saat wudhu aku basuh muka lagi. Iya basuh muka, karena wudhu itu ada basuh muka. Loh mister, pertanyaannya, loh mister ini gak masuk akal. Loh kenapa Jaza gak masuk akal? Karena yang keluar kentut kenapa yang dibasuhnya muka? Gitu katanya. Terus aku langsung ngerasa, itu gimana tuh jawabnya tuh? Ya kan? Bener dong, tapi aku dengan sebagai gurunya Jaza, aku nggak boleh selangkah mundur, harus selangkah lebih maju di depan. Kayak aku tanya balik sama Jaza, sayang, Bisa. Biasa. Jaza, kalau kamu ngentut, yang malu pantatmu atau mukamu? Muka saya yang semakanya mukamu dicebokin, dibersihin, gitu. Ya, seperti itu. Jadi, ya puasa ini dengan kata lain kita ada yang namanya menjalin tali silaturahmi. Dengan adanya tali silaturahmi ini banyak sekali hikmahnya. Dalam Islam, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innamal mu'minuna ikhwanul fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah yang bersaudara. Maka dari itu hubunglah tali persaudaraan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini sangat-sangat penuh berkah. Ada banyak sekali pahala-pahala yang dilipat gandakan. Yang pertama kita bisa tali silaturahmi. Yang kedua kita bersedekah. Adanya zakat fitrah kalau bagi yang umat Islam. Dan juga ada beberapa hal Allah juga mengajarkan adanya rukhsah, yaitu hadiah atau keringanan bagi yang tidak mampu atau tidak bisa. Contoh zakat fitrah. Zakat fitrah itu bagi yang mampu dia harus membayar 3,5 liter beras. Udah ada yang belum tuh nih, harus ada yang bayar ya. Pokoknya terakhir itu timelinenya malam takbiran sama malam takbiran. Nah nanti dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu dari 8 golongan. Yang pertama ada fakir, miskin, mu'alaf, terus ada amil, terus ada gorim, hamba saya. Karena hamba saya itu kan budak ya, tapi di sini tuh juga ada apa? Anak kos. Anak kos maksudnya Budak.